10 IPA, kita akan masuk ke bagian terakhir bab kedua tentang pertidaksamaan rasional dan juga irasional. Nah, bagian terakhir dari bab kedua ini adalah pertidaksamaan harga mutlak. Tentang harga mutlak kamu sudah belajar di bab pertama sebelumnya, sifat-sifatnya sudah kita pelajari. Kamu tinggal buka catatannya, buka bukunya, dan kemudian nanti kalau ada yang perlu dilakukan terkait dengan harga mutlak di pertidaksamaan harga mutlak hari ini, maka kamu silahkan menggunakan apa yang sudah kita pelajari di bab pertama. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kamu perhatikan ketika bicara pertidaksamaan harga mutlak. Saya akan membuatnya menurut kondisi dan contohnya masing-masing. Kamu tinggal mengikuti pola, bentuknya, dan caranya saja. Nanti kalau ada soal latihan tidak akan sulit. Tinggal kamu mengikuti bentuknya saja. Kita masuk ke kondisi yang pertama. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak. Kamu ketemu bentuknya harga mutlak fx lebih kecil dari sebuah bilangan, tetapi bilangannya positif ya. Maka cara menyelesaikannya adalah fungsi yang di dalam harga mutlak itu diantara minus A dan A. Ingat, kalau tanda ketidaksamaannya tanda lebih kecil, maka jawabannya menjadi diantara. Contohnya seperti ini. Misalnya harga mutlak dari X kurang 5 lebih kecil dari 8 misalnya. Bagaimana menyelesaikan ini? Maka cara menjawabnya adalah X kurang 5 tanpa harga mutlak lagi kebuat diantara minus 8 dan 8. Nah, tinggal tambah 5 di semua suku ini supaya yang di tengah tinggal X. Tambah 5, minus 8 tambah 5, X kurang 5 tambah 5, 8 tambah 5. Minus 8 tambah 5, minus 3, minus 5 tambah 5, 0, tinggal di tengah X, 8 tambah 5 adalah 13. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal yang ini. Udah paham ya? Oke, berikutnya. Contoh kedua masih di kondisi pertama. Mana tahu nanti kamu ketemu bentuk kuadrat seperti ini fungsinya. Nah, tidak susah juga, tinggal kamu buat fungsinya ini diantara minus 2 dan 2. Jadi kamu tulis X min X kuadrat tambah 2X kurang 2 diantara minus 2 dan 2. Seperti itu ya. Nah, cara menyelesaikan ini bagaimana? Tentu tidak akan sama dengan cara menyelesaikan ini. Karena kalau di sini kan kita tambahkan sesuatu yang membuat X-nya nanti tersendiri di sini. Atau kalau dia mengandung misalnya 2X, kemudian nanti bagi 2 semua suku. Tetapi ini kan tidak boleh kamu lakukan begitu. Tiba-tiba misalnya kamu semua tambah 2 sih untuk sementara bisa. Tapi saya anjurkan kau ambil satu persatu saja. Misalnya ambil dulu yang ini. Tulis persis seperti ini, sepotong. Potongan ini. Baik, potongan ini tertulis minus 2 lebih kecil dari min X kuadrat tambah 2X kurang 2. Potongan ini dulu kita ambil. Potongan yang kedua nanti kita iriskan ya. Nah, kemudian pindahkan aja ke kiri semua, jangan kalikan atau bagikan dulu ya. Berarti X kuadrat kurang 2X, pindah ke kiri, min 2 tambah 2, 0. Ini habis ya. Oke, tinggal di kanan 0. Seperti ini. Nah, kemudian kita faktorkan X kali X kurang 2 lebih kecil dari 0. Pembuat 0-nya 0 dan 2. Bagaimana kesimpulan kita ketika tanda ketidaksamaannya lebih kecil? Diantara X diantara pembuat 0-nya 0 dan 2. 0 dan 2. Ini kita simpan dulu karena nanti kita iriskan ke bagian yang kedua. Bagian yang keduanya, ini tadi potongan pertama, potongan kedua yang ini. Oke, berarti minus X kuadrat tambah 2X kurang 2 lebih kecil dari 2. Rapikan, minus X kuadrat tambah 2X kurang 4 kecil dari 2. Bagi minus 1 supaya apa?
koefisien dari X kuadratnya positif, bagi pun boleh, kali pun boleh, sama saja. X kuadrat kurang 2X tambah 4, tanda ketidaksamaan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita faktorkan ini kan hasil pemfaktorannya ini adalah, kalau kita faktorkan ini kan agak rumit ini sebenarnya memfaktorkan ini. Nah, kemudian kalau kita melengkapkan kuadrat sempurna sih boleh saja. Tetapi mari kita uji dengan yang disebut dengan diskriminan. Yang pertama, koefisien X kuadrat atau A saya ambil ya, koefisien X kuadrat ya. Oke, A-nya lebih besar dari 0. Oke, kemudian kita cari diskriminan, B kuadrat kurang 4AC. Ini terkait dengan apa yang beberapa orang disebut kemarin salah soal. Nah, di sini Ivan kemarin melakukannya. Yang saya sebutkan Evans itu akhirnya bilang tidak bisa difaktorkan. Padahal sebenarnya soalnya tidak salah. Kemudian Evans yang saya bilang kemarin, hari ini saya ganti soal untuk dia. Tapi ketika kita uji dengan diskriminan, coba kita cari diskriminan ini. B kuadratnya kan minus 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. Ini kan minus 2 kuadrat kan 4. 4 kurang 16 kan minus 12. Ini minus ini artinya diskriminannya lebih kecil dari 0. Ingat di SMP, kalau koefisien X kuadratnya koefisien X kuadrat ya, bukan A yang di atas tadi ya, koefisien X kuadratnya lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih kecil dari 0, ini disebut definite positif. Definite positif artinya definite positif kamu cari di buku kelas 9 nanti, dia nilai-nilainya semua bernilai positif untuk semua bilangan real. Dia bernilai positif untuk semua bilangan real. Nah, sehingga apa yang kita lakukan kesimpulan untuk ini? Kesimpulan untuk inilah semua bilangan real, X-nya elemen bilangan real, dan X-nya lebih besar dari 0. Karena definite positif. Nah, ini kita simpulkan apa? Kita akan iriskan X besar 0 dengan X di antara 0 sampai 2. Kalau kita buat irisannya ini, langkah ketiganya ini kan, ini 0, ini 2. Ini tadi himpunan penyelesaian kondisi pertama. Kondisi kedua kan X lebih besar dari 0. Ke kanan lagi. Di mana mereka ketemu? Di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap ini. Jadi kesimpulan kita akhirnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2. Bagian ini mungkin agak rumit bagimu, tidak apa-apa. Kamu mesti makin pintar ketika ada variasi soal. Kita masuk ke kondisi yang kedua. Nah, kalau kamu ketemu bentuk harga mutlak sebuah fungsi lebih besar dari sebuah bilangan, bilangan tersebut lebih besar dari 0, maka jawabannya menggunakan atau. Fx-nya lebih kecil dari minus A atau Fx-nya lebih besar dari A. Nah, langsung ke contoh soal. Nah, kalau kamu misalnya ada soal seperti ini. 2x kurang 3 harga mutlak lebih besar dari 5 misalnya. Baik, cara menyelesaikannya ini bagaimana? Maka cara menjawabnya adalah yang pertama, 2x kurang 3 harus kamu buat lebih kecil dari minus 5. Lebih kecil dulu buat ya. Harga mutlaknya sudah kita singkirkan. 2x lebih kecil dari minus 5 tambah 3 minus 2. X lebih kecil dari minus 2 dibagi 2 hasilnya minus 1. Ini dulu kondisi yang pertama. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua lebih besarnya. 2x kurang 3 lebih besar tetapi dari 5. 2x lebih besar dari 8. X lebih besar dari 4. Jadi ini kita iriskan dengan yang pertama tadi. Kalau kita gambar dia dalam garis bilangan kan seperti ini. Di sini minus 1, di sini 4. X lebih kecil dari minus 1 dan lebih besar atau lebih besar dari 4. Inilah himpunan penyelesaiannya.
Jadi ini aja tetap ditulis. Jadi jawabannya X lebih kecil dari minus 1 atau X lebih besar dari 4. Kondisi yang ketiga, kalau kamu melihat bentuk soal harga mutlak sebuah fungsi lebih besar dari harga mutlak fungsi yang lain, jadi kalau di bagian kondisi pertama dan kedua tadi kan yang di bagian kanan kan dia sebuah bilangan. Kalau ini baik di kiri dan di kanan dua-duanya adalah fungsi dan merupakan harga mutlak. Ya, ada harga mutlaknya. Maka bagaimana menyelesaikannya? Mudah saja. Nah, kemudian ini jumlahkan fx dan gx, kemudian kalikan dengan selisihkan fx dengan gx, buat tanda lebih besar dari 0. Nanti kalau ketemu tanda lebih kecil bagaimana? Ubah saja tanda lebih besar, bisa. Tinggal tukar tempat. Jadi contohnya seperti ini. Nah, harga mutlak dari 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan harga mutlak dari x tambah 6. Maka lakukan jumlahkan dulu. 2x kurang 3 tambah x tambah 6 sudah kita jumlahkan. Baru kalikan dengan kurangkan kedua fungsi ini. 2x kurang 3 kurang ini semua ya, harus dalam kurung dulu sekali, tutup kurung lagi untuk satu suku ini, baru lebih kecil sama dengan 0. Nah, kemudian rapikan 2x tambah x 3x minus 3 tambah 6 adalah minus 3. Betul ya? Kemudian rapikan ini 2x kurang xx min 3 min 6 min 9 lebih kecil sama dengan 0. Oke, boleh kamu keluarkan 3 dari sini sementara, boleh seperti itu, tidak pun boleh. Nah, ini kan sudah bentuk apa? Bentuk pertidaksamaan biasa yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Tinggal mencari apa? Pembuat 0. Pembuat 0 yang pertama, 3x kurang 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Pembuat 0 yang kedua, x kurang 9 sama dengan 0, x sama dengan 9. Bagaimana membuat himpunan penyelesaian kalau pembuat 0-nya sudah kita tahu dan tanda ketidaksamaannya lebih kecil sama dengan? Jawabannya menggunakan di antara. Maka kesimpulan kita adalah x lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 9. Nanti kalau ada bentuk kuadrat fungsinya, atau seperti di contoh yang sebelumnya, di contoh pertama tadi ada bentuk kuadrat, ikuti saja polanya itu. Sengaja di kondisi-kondisi berikutnya ini saya belum menggunakan lagi bentuk kuadratnya. Masuk kondisi berikutnya. Kondisi keempat, harga mutlak sebuah fungsi di antara dua buah bilangan positif, AB positif ya, harga mutlak fx lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Cara mengerjakannya adalah ikuti polanya sekali, harga mutlaknya hilangkan, lebih besar dari A, lebih kecil dari B, atau bagian yang keduanya, minus fx-nya lebih besar dari minus B, lebih kecil dari minus A. Jangan sampai terbalik, nanti jadi salah. Perhatikan yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Harga mutlak 2x kurang 1 lebih besar dari 1, lebih kecil dari 3. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat dulu bagian yang pertama. Kita ikuti polanya, hilangkan harga mutlaknya. Seperti ini, tulis semua, hilangkan harga mutlaknya. Oke. Kemudian semuanya tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2x kurang 1 tambah 1 tinggal 2x. 3 tambah 1, 4. Kemudian semuanya bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 2x dibagi 2x. 4 dibagi 2, 2. Ini kesimpulan kita yang pertama. Kemudian disebutkan atau. Kemudian ikuti lagi. Minus 3 di sini. Fungsinya tetap sama. Di sini jadi minus 1. Ya begitu ya. Kalau terbalik, ya pasti nggak mungkin. Karena minus 1 lebih besar dari minus 3. Oke, ingat cara menyelesaikannya ya. Ini balikkan, tapi jadi ke kiri.
minuskan saya maksud, nah kemudian juga minuskan, tetapi jadi di bagian kanan, fungsinya tetap sama. Kemudian baik semua suku ini kita tambahkan 1, min 3 tambah 1, min 2. 2x kurang 1 tambah 1, tinggal 2x. Min 1 tambah 1, 0. Kemudian semua bagi 2, min 2 dibagi 2, min 1. 2x dibagi 2, x. 0 dibagi 2 adalah 0. Nah, ini kondisi yang kedua. Kemudian kamu tentu boleh iriskan hal tersebut. Sepertinya sih tidak ada irisannya, langsung kedua ini jadi jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah x lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2, atau x-nya lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 0. Inilah jawabannya. Kita masuk ke kondisi yang berikutnya. Nanti kalau kamu ketemu bentuk harga mutlak dari sebuah bentuk rasional seperti ini, A per B, lebih kecil dari C. C-nya bilangan positif. Nah, ubah menjadi pecah harga mutlaknya, harga mutlak A per harga mutlak B lebih kecil dari C, kemudian kalikan ke kanan. Harga mutlak A lebih kecil dari C kali harga mutlak B. Boleh begitu ya. Kemudian dari sifat harga mutlak, masukkan C ke dalam. Harga mutlak C kali B. Nah, ini kan sudah bentuk dari kondisi yang ketiga tadi. Kalau ada dua harga mutlak di dalam bentuk ketidaksamaan seperti ini, yang kamu lakukan apa? Ada di kondisi ketiga tadi ya. Kita jumlahkan dulu, baru kalikan dengan kita kurangkan lagi, kemudian lebih kecil dari 0. Contohnya sudah ada di sebelumnya, tetapi boleh kita buat contoh berikut ini. Harga mutlak x tambah 2 per 2x kurang 3 lebih kecil dari 4. Maka kamu yang lakukan, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Harga mutlak x tambah 2 lebih kecil dari 4, kalikan aja ke sini ya. Langsung buat begini, harga mutlak, boleh. 4-nya masukkan ke harga mutlak kali. Ini kan 4 kali 2x kurang 3 ya. 2x kurang 3 tutup harga mutlak. Oke, saya ringkaskan cara menulisnya. Begitu, kemudian x tambah 2 harga mutlak lebih kecil dari, ini kalikan aja ke dalam, 8x kurang 12. Harga mutlak dua-duanya. Kalau harga mutlak lebih kecil dari harga mutlak bagian yang lain, cara menyelesaikannya adalah jumlahkan dulu kedua fungsinya. Berarti x tambah 2 tambah 8x kurang 12 sudah dijumlahkan, kalikan dengan, baru kurangkan yang kiri dengan yang kanan. X tambah 2 kurang, tentu dalam kurung, 8x kurang 12, tutup kurung lagi, lebih kecil dari 0, karena mengurang dengan sebuah fungsi. X tambah 8x adalah 9x, 2 kurang 12 adalah minus 10 maksud saya, kali x kurang 8x adalah minus 7x. Minus 7x, betul ya. 2 kurang 12 berarti 2 tambah 12 adalah 14. Lebih kecil dari 0. Supaya ini negatif, keluarkan aja. Bagi minus 1, atau begini buat. Saya buat minus dalam kurung 9x kurang 10. Ini minusnya ini saya keluarkan ke depan ya. Oke, minus. Berarti di sini jadi sudah dikeluarkan minusnya jadi 7x. Keluarkan minus dari sini berarti ini minus 14. Kan betul? Minus kali 7x minus 7x. Minus kali minus 14 kan 14. Oke, sudah saya keluarkan minusnya di kiri, di paling ujung saya buat ya. Oke, lebih kecil dari 0. Nah, kemudian bagi minus 1. Oke, supaya hilang ini. Oke, bagi minus 1, berarti yang ini semua bagi minus 1, tinggal ini sekarang. 9x kurang 10 kali 7x kurang 14. Bagi minus 1, tanda ketidaksamaan berubah menjadi lebih besar dari 0. Kita cari pembuat nolnya.
Pembuat 0 yang pertama adalah 10/9. Tahu dari mana itu ya? Pembuat 0 yang kedua adalah 14/7. 2. Tahu ya, 7x kurang 14 sama dengan 0, 7x sama dengan 14, x sama dengan 2. 10 IPA bagian itu nggak perlu lagi lah diajari. Berarti pembuat 0-nya ada 2, 10/9 dan 2. Paling kecil 10/9, paling besar 2. Nah, lihat soalnya, tanda ketidaksamaan adalah lebih besar. Kalau lebih besar dari 0, maka bagaimana himpunan penyelesaiannya? Menggunakan atau, berarti x lebih kecil dari, paling kecil di antara duanya ini adalah 10/9, atau x lebih besar dari 2. Baik, saya ingatkan 10 IPA, kamu tidak boleh agak malas, tetapi harus rajin. Dengan latihan nanti yang akan kamu kerjakan, saya pikir kamu akan semakin mengerti isi video yang sudah kamu dengar ini. Baik, selamat belajar, catat dengan rapi dan kerjakan latihan dengan baik. Tuhan memberkati.